Halo Tribuners, selamat sore. Selamat jumpa kembali bersama saya Ajeng. Tentunya kita di program Perempuan Bercerita yang flyernya kita soundin di berbagai sosial media tribunampon.com. Apa kabar untuk kalian yang mungkin baru saja bergabung di layar monitornya? Kali ini kita live di channel YouTube dan juga Facebook fanpage. Tentunya kalian boleh saja mengirimkan pertanyaan, sanggahan ataupun kritikan terkait dengan tema yang bakal nanti kita bahas di Perempuan Bercerita untuk episode kali ini. Namun sebelumnya mungkin nanti akan saya perkenalkan narasumber yang hadir di sini. Kita sapa narasumber saya yang pertama ada aktivis perempuan USI Vivi Marantika. Selamat datang di Perempuan Bercerita kembali. Selamat sore, selamat berjumpa kembali. Oke. Oke, selanjutnya ada narasumber saya yang kedua, merupakan perwakilan perempuan Cipayung Amben. Ada Kakak Zia yang nantinya saya sapa, namun nama lengkapnya Sarina Zia Ngabalin. Halo, selamat sore Zia. Dangke semua hadir di program Perempuan Bercerita. Baik Tribuners, tema yang bakal kita bahas yakni kawal tuntas keterwakilan perempuan di Bawaslu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pada dasarnya affirmative action atau memperhatikan keterwakilan minimal 30% perempuan di KPU maupun Bawaslu ini merupakan amanat yang tertuang di dalam pasal 10 ayat 7 dan pasal 92 ayat 11 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Namun pada tanggal 2 Juli 2022 lalu ya, berdasarkan hasil seleksi anggota Bawaslu Maluku, dari 12 calon anggota Bawaslu ada 2 keterwakilan perempuan di sana yang tidak lolos dalam seleksi tersebut. Nah, hal ini juga menuai sejumlah protes dari aktivis perempuan yang ada di Provinsi Maluku ini. Bahkan sudah ada yang melayangkan surat protes ini kepada Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Apa sebenarnya yang kemudian menjadi alasan? Nanti bakal kita kaji dengan para narasumber yang ada di sini. Alasan Bawaslu tidak meloloskan kedua calon anggota keterwakilan perempuan di anggota Bawaslu Maluku ini. Dan sebelum kita masuk di tema yang bakal kita bahas ini ya, Usivi dan juga Zia, kita akan melihat dulu nih kedudukan perempuan di pemilu itu seperti apa. Mungkin yang pertama saya ke Usivi dulu. Bagaimana UCV melihat keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu? Mungkin boleh dijabarkan dulu sebelum kita memanas masuk di tema yang bakal kita bahas. Perempuan dalam konteks penyelenggara pemilu. Jadi kalau penyelenggara pemilu kan salah satu catatan yang penting adalah kualitas demokrasi dalam hal ini. Dalam potret pemilihan umum, salah satu yang penting untuk menjadi perhatian adalah penyelenggara pemilu tersebut. Ya. Nah, jadi penyelenggara pemilu dari tingkat pusat sampai ke TPS itu menjadi salah satu indikator kualitas daripada pelaksanaan pemilu. Nah, dari berbagai macam data, salah satunya yang dirilis oleh SKPUI itu mengindikasikan bahwa keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu itu memang minim. Ya. Nah, melihat implikasi daripada minimnya penyelenggara perempuan, tentunya pertama bahwa acap kali suara perempuan kurang terkawal. Lalu kemudian kualitas daripada kesetaraan itu sendiri menjadi jomblang, karena dominasi oleh laki-laki. Dalam konteks ini tidak kemudian mendudukan antara laki-laki dan perempuan sebagai kelompok yang saling berhadapan-hadapan, tetapi dalam semangat untuk mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks hak warga negara dalam demokrasi. Nah, menurut kami itu hal yang memang penting dicermati. Banyak sekali kelompok masyarakat, gerakan-gerakan sipil yang kemudian gelisah dengan soal itu dan melakukan upaya-upaya untuk melakukan yang mendorong kualitas perempuan sehingga akses yang dibuka itu kemudian dapat diambil oleh perempuan. Kan banyak sekali, kerap kali ada bahasa-bahasa miring yang mengatakan bahwa kualitas perempuan itu kemudian menjadi soal. Nah, banyak juga dalam percakapan dan diskusi-diskusi ketika melakukan
penyiapan maupun diskusi-diskusi terkait dengan pendidikan politik untuk perempuan, baik itu dia menyiapkan untuk penyelenggara pemilu maupun untuk politisi perempuan. Menurut hemat kami bahwa kelompok perempuan jauh justru menyiapkan diri dalam demokrasi. Dalam hal ini pemilihan umum sangat menyiapkan diri karena banyak sekali pendidikan politik yang dilakukan oleh kelompok sipil kepada perempuan, dan itu cukup mengedukasi dan membuka ruang-ruang untuk berani melakukan berbagai macam upaya-upaya redefinisi yang mereka maknai sebagai politik dan kemudian mereka internalisasi dalam pengalaman demokrasi. Nah, jadi kemudian memulai dari ranah yang paling dekat, ranah-ranah di dalam keluarga, kemampuan mereka untuk menegosiasi kepentingan mereka itu kemudian berkembang. Tidak hanya kemampuan itu, tapi juga dari sisi pengetahuan itu kemudian berkembang di dalam proses-proses yang dilakukan selama ini dalam konteks pada perempuan yang sangat tertarik untuk melibatkan diri dalam tema penyelenggara maupun perempuan politisi. Jadi menurut hemat kami, kalau kemudian banyak sekali anggapan yang mengatakan bahwa menyoal soal kapasitas, kami dari banyak pengalaman, kalau kemudian kita mau memotret, mempersempit pada proses Bawaslu kemarin, menurut kami tidak tepat untuk ditempelkan stigma seperti itu. Baik. Karena rekam jejaknya dari sisi kapasitas menurut kami cukup. Dan kenapa penting sekali untuk mencakapkan soal ini, berangkat dari kesetaraan itu dia menciptakan kesejahteraan. Jadi ketika tidak ada kesetaraan, sulit untuk kita bicara soal, ketika tidak ada kesetaraan, sulit untuk kita bicara soal kesejahteraan. Baik. Oke, mungkin saya mau ke Zia dulu. Sebagai perempuan yang gabung dalam kelompok-kelompok organisasi Cipayung dalam hal ini, bagaimana Zia dan juga teman-teman perempuan di sana mempraktekkan demokrasi itu? Yang paling pertama sih, kita adalah bagaimana kita mewakilkan diri kita dalam struktur organisasi. Jadi beberapa teman-teman yang bergerak sama-sama dengan perempuan Cipayung ini memang adalah mereka yang terlibat langsung dalam struktur tersebut. Kenapa sampai kita memilih untuk mengawal permasalahan kuota perempuan 30% ini, karena kita meyakini bahwasanya akar dari permasalahan perempuan untuk hadir dalam ranah demokrasi dimulai dari pemilu. Kalau misalkan penyelenggara pemilu ini tanpa ada keterwakilan perempuan 30%, bisa jadi nanti ketika konstelasi politik kita jadi perempuan jadi susah untuk hadir untuk mengikuti kompetisi politik nantinya. Makanya kita mulai dari keterlibatan kita mengawal penyelenggara pemilu ini. Baik, lalu Usivi sendiri melihat lalu bagaimana dengan bentuk keterwakilan perempuan dalam kehidupan berdemokrasi politik khususnya di Maluku ini? Memang disadari betul bahwa keterwakilan perempuan memang masih cukup minim. Sebenarnya banyak faktor yang melatar belakangi itu. Faktor lingkungan, faktor sosial itu cukup sekali mempengaruhi keterlibatan perempuan. Dan faktor salah satu yang memang menjadi akar daripada banyak sekali bentuk-bentuk minimnya keterwakilan perempuan, kita tidak bisa memungkiri bahwa budaya patriarki itu masih cukup membelenggu, dan sampai hari ini dia hadir dalam bentuk-bentuk yang beragam, sangat beragam. Dan misalnya itu mempengaruhi dari ranah personal sampai kepada lingkungan-lingkungan yang lebih luas. Seperti itu. Pertama, yang tadi saya katakan soal kapasitas. Nah, kerap kali budaya patriarki itu kemudian mempengaruhi secara personal, dan itu tidak hanya, dan kemudian ketika banyak personal kemudian kita terbentuk dengan budaya patriarki, itu kemudian mengimplikasikan kepada akses dan kontrol perempuan terhadap ruang yang lebih besar. Bukan saja dalam dirinya, tapi juga dalam lingkungannya yang kemudian membatasi. Kerap kali banyak sekali
pikiran-pikiran, banyak sekali pendapat-pendapat yang kemudian memberikan, karena budaya patriarki itu memberikan, kalau istilahnya memberikan penilaian ganda kepada perempuan. Jadi contohnya misalnya kalau perempuan yang memiliki aktivitas lain di rumah, dia selalu diberikan beban yang lebih berat. Jadi dalam banyak sekali pengalaman dengan perempuan-perempuan yang punya aktivitas tidak hanya di dalam rumah, tapi kemudian di luar rumah, tanggung jawab itu kemudian menjadi jauh lebih besar kepada perempuan, dan itu kuat sekali dipengaruhi oleh budaya patriarki. Bentuk-bentuk seperti itu kemudian mempengaruhi juga keterlibatan perempuan di arena publik. Ruang-ruang yang kemudian direbut oleh perempuan di arena publik tidak sedikit kemudian disoalkan ketika perempuan hadir di ranah publik, yang kemudian menjadi sangat menggelisahkan dan sangat tidak kemudian memberikan ruang yang lebih adil untuk laki-laki dan perempuan. Selalu yang kemudian disentil ketika ada dalam berbagai macam persoalan-persoalan yang kemudian timbul, selalu didudukan kepada pengalaman dia sebagai perempuan dan laki-laki, kemudian merendahkan pengalaman-pengalaman perempuan dalam praktek-praktek dan relasi-relasinya di tingkat publik. Itu kemudian dipersalahkan bahwa ini karena dia perempuan dan sebagainya, kapasitasnya belum kemudian maksimal. Dan ini yang tadi saya katakan bahwa penilaian ganda yang kemudian tidak adil selalu ditempelkan untuk perempuan. Pertanyaannya adalah kenapa ini kemudian tidak ditempelkan pada yang lain, apa hanya perempuan? Karena itu tadi budaya patriarki kita yang masih sangat kuat membelenggu dan itu hadir di dalam banyak sekali wajah-wajah kehidupan demokrasi kita. Ya, baik. Di Zia sendiri, apakah Zia dan juga teman-teman perempuan lainnya dalam berorganisasi kerap ditemui dengan praktik patriarki tadi, dan bagaimana kamu dan kawan-kawan menyikapi atau melawan, mendobrak hal itu? Yang paling dasar sekali, yang paling sering kita dapatkan dalam organisasi Cipayung itu adalah keterlibatan kita sebagai perempuan dalam struktur. Misalkan ada setiap pelantikan ada 21 pengurus, itu mungkin maksimal keberadaan perempuan itu rata-rata kita dalam dunia dan caranya adalah dari kita perempuan yang tergabung dalam kelompok ini adalah kita harus kasih pengalaman kita, karena masalahnya bukan dari kita perempuan, memang dari sistem patriarki itu masih mendarah daging sekali dalam setiap struktur organisasi Cipayung. Baik. Apakah ada alasan yang masuk di logika kalian begitu dari teman-teman lainnya, kenapa kalian tidak bisa terlibat dalam posisi-posisi strategis di organisasi itu? Yang paling pertama adalah alasan mereka menilai kami tidak perlu perempuan. Misalnya perempuan itu tidak perlulah terlalu banyak dalam struktur, yang penting hadir. Itu sering sekali narasi-narasi seperti itu kita temukan. Baik. Lagi-lagi kapasitas perempuan dalam keterlibatannya dalam struktur-struktur tertentu dalam satu organisasi ataupun instansi tertentu itu menjadi persoalan seperti itu. Kalau Usi sendiri melihat hal ini bagaimana sih caranya sih supaya stigma-stigma dan juga mungkin kenyataan itu tidak muncul di permukaan? Yang tadi saya katakan bahwa memang berangkat dari budaya patriarki, persoalan kapasitas ini kan persoalan bagaimana orang kemudian membekali diri, tidak kemudian dibatasi pada jenis kelamin. Nah, ini yang parahnya kemudian adalah itu dengan budaya patriarki itu kemudian digiring ke situ. Kalau kita lihat dalam hal ini konteks penyelenggara pemilu, dari ketertarikan perempuan untuk terlibat sebagai penyelenggara pemilu memang cukup minim. Kalau kita merilis data Puskapol se-Indonesia, memang perempuan masih sangat kurang untuk mengakses itu. Menurut kami ada banyak sekali pertimbangan kenapa kemudian perempuan tidak melibatkan diri di dalam
penyelenggaraan pemilu. Ada banyak sekali. Salah satunya seperti tadi yang dikatakan oleh Sia adalah soal kapasitas, rekam jejak, kapasitas dan rekam jejak. Nah, untuk itu kenapa penting sekali untuk mendorong kapasitas politik perempuan. Nah, upaya itu kemudian yang tadi secara masif sudah sangat dilakukan, dan kalau kemudian kita memotret khusus kepada penyelenggara pemilu, tidak sedikit kelompok-kelompok sosial yang kemudian sudah mempersiapkan, mendorong perempuan-perempuan yang punya keterkaitan atau punya ketertarikan terkait dengan penyelenggara pemilu. Sehingga hari ini ketika perempuan yang terlibat di dalam organisasi maupun punya ketertarikan ke dalam salah satunya misalnya penyelenggara pemilu, menurut hemat kami persiapan yang sudah cukup baik telah dilakukan. Jadi kemudian kalau hari ini orang masih kemudian mendebatkan soal kapasitas perempuan, pertanyaannya bisa kemudian kita balik. Kapasitas apa yang kemudian disoalkan yang masih kurang dari pengalaman perempuan? Kalau kemudian kita lebih mengerucut kepada pengalaman hari ini, proses berdemokrasi dalam hal ini seleksi komisioner Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten, dari nama-nama yang kemudian mengikuti proses itu, nama-nama yang menurut catatan kami itu orang-orang yang sudah mempersiapkan diri untuk itu. Jadi kita hari ini di dalam konteks penyelenggaraan pemilu, gerakan perempuan dalam hal ini cukup, gerakan perempuan, kelompok sipil maupun kelompok akademisi, menurut kami sudah cukup untuk mempersiapkan perempuan yang punya ketertarikan untuk itu. Jadi tidak benar, kami menolak ketika ada narasi-narasi yang mengatakan dalam konteks penyelenggara pemilu bahwa kapasitas itu menjadi soal. Oke, kita akan lanjut lagi lebih dalam terkait dengan hasil seleksi anggota Bawaslu Maluku di pembicaraan selanjutnya. Namun sebelumnya saya akan berdasarkan data nih Tribuners, pemilih perempuan pada pemilu 2019 lebih banyak dari pemilih laki-laki di dalam negeri. Ini tercatat laki-laki terdiri dari 92.802.671, sementara bedanya lumayan signifikan juga dengan perempuan yang yakni 92.929.422. Kita bisa melihat bahwa pemilih perempuan memang yang terbanyak di sana. Namun apakah memang angka ini juga dapat mendorong bahwa kedudukan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu merupakan satu hal yang sangat urgensi begitu? Usifi melihatnya seperti apa? Ya, perempuan di dalam penyelenggara pemilu itu satu hal yang sangat urgensi. Di awal tadi saya mengatakan bahwa harapannya penyelenggaraan pemilu kemudian mendorong kepada kualitas pemilihan umum, kualitas demokrasi yang lebih baik. Dan demokrasi tidak akan baik ketika keterlibatan laki-laki dan perempuan itu kemudian tidak setara. Demokrasi itu tidak baik karena demokrasi akan berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakat, dan mencakapkan soal kesejahteraan adalah mencakapkan soal hajat hidup semua orang. Entah itu dia laki-laki, entah itu dia perempuan, semua punya hak yang sama. Dan ketika bukan saja perspektif, tetapi yang paling utama adalah pengalaman perempuan tidak diintegrasikan ke dalam mengkaji sebuah kebijakan itu akan sangat bias. Implementasi itu kebijakan itu akan sangat bias. Kita bisa memotret kondisi Maluku misalnya. Beberapa waktu lalu kami ada dalam sebuah percakapan dengan salah satu anggota legislatif yang perempuan. Nah, bagaimana dia kuat memotret tentang kondisi kesehatan yang itu berimplikasi terhadap kemiskinan dan kualitas hidup perempuan, itu luar biasa. Jadi bagaimana dan dalam tema yang sama, potret itu kemudian tidak dilihat oleh dalam pengalaman laki-laki. Ini yang kemudian kami mau mengatakan bahwa perempuan menjadi penting untuk terlibat di dalam proses-proses penyelenggaraan pemilu yang akan menghasilkan dalam konteks pemilu perempuan maupun laki-laki yang berkualitas dan memiliki kemampuan memotret dan membaca situasi masyarakat kita sehingga demokrasi itu dapat berujung kepada kesejahteraan. Nah itu dari tema yang sama pada beberapa politisi baik laki-laki dan perempuan, bacaannya kemudian menjadi sangat berbeda dan beragam, dan itu tentu memperkaya kualitas daripada kesejahteraan itu sendiri. Nah sehingga perempuan penting sekali untuk terlibat
aktif di dalam proses-proses seperti itu. Karena tanpa pengalaman perempuan, kesetaraan maupun kesejahteraan itu akan sangat jomblang, kita lihatnya nanti. Akan sangat jomblang dalam pengalaman-pengalaman. Dan dalam konteks, lagi-lagi dalam konteks Maluku sebagai wilayah pulau, bacaan pengalaman perempuan terhadap pengalaman-pengalaman personal, pengalaman-pengalaman berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar itu sangat kaya. Dan menurut kami itu yang harus jadi ruang yang harus diberi, ruangnya harus dibesarkan, bukan ruang yang harus dibagi-bagi. Ini ruang hidup yang harus dibesarkan, yang kemudian memberi akses yang seluas-luasnya kepada laki-laki dan perempuan. Itu dapat dimulai dengan keterlibatan perempuan di dalam penyelenggaraan. Apakah menegaskan bahwa kepekaan perempuan itu sendiri akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan ataupun aturan-aturan yang nanti dibuat ketika dia bergabung, misalnya menjadi anggota Bawaslu, si pembuat kebijakan daripada penyelenggaraan pemilu nantinya, begitu. Kalau Zia melihatnya seperti apa? Sama dengan yang tadi disampaikan Ibu, bahwasanya kita dari teman-teman Cipayung itu meyakini bahwa perempuan itu memiliki jiwa etik of care-nya itu tinggi. Nah, sehingga setiap kesenjangan, urusan-urusan kemasyarakatan, kemaslahatan itu lebih perempuan yang bisa lebih menghandle itu. Makanya dengan hadirnya perempuan dalam kancah demokrasi, bisa jadi perempuan yang bisa mengatur, bisa memberikan warna tersendiri ketika mereka gabung dalam kancah demokrasi. Ya, membahas terkait dengan keterwakilan perempuan yang harus pada pemilu 2024, proses 2024 nanti. Seperti yang kita ketahui juga, namun sebetulnya saya mau ingatkan lagi nih buat regional kalian yang pengen kita melihat lagi di hasil seleksi anggota Bawaslu Provinsi Maluku yang telah diumumkan di laman resminya Bawaslu Maluku pada 2 Juli ya, 2 Agustus 2020 lalu. Ini juga 2022. Ini juga menimbulkan protes dari berbagai kalangan, tentunya banyak yang menilai bahwa kedua perempuan yang sudah diloloskan ini mempunyai kapasitas yang ini bisa berada di situ. Nah, kita akan ngobrol terkait dengan hal itu, namun sebelumnya saya ke Zia dulu. Dia sudah pernah ketemu sama 2 calon anggota Bawaslu yang gagal ini? Baru 1 ya, Astuti Usman atau Irawati Bella? Oke, dari Astuti Usman ini bisa mendengar cerita-cerita mereka, sempat ya ngobrol. Apa yang dikeluhkan atau dicurhatkan si Astuti ini? Jadi kita kemarin ketika berita tersebut keluar, kebetulan kita kita sempat ngobrol. Yang beliau keluhkan saat itu adalah banyak sekali narasi yang ternyata tidak sampai pada nilai-nilai yang ditetapkan oleh ada banyak narasi yang Lagi dan lagi mereka bilang perempuan batu untuk menghalangi beliau lolos pada seleksi tersebut. Itu sih yang sampai saat ini beliau keluhkan. Baik, kalau kita melihat kan dari hasil itu, ini sudah pasti
bukan menyalahi, tapi tidak mengimplementasikan undang-undang yang berlaku tentang keterlibatan 30% perempuan di KPU maupun Bawaslu. Sivi sendiri melihatnya seperti apa? Yang pasti adalah Bawaslu perlu mengkoreksi ini kembali. Banyak sekali, tidak hanya dari Maluku, tetapi kami mencatat juga dari beberapa provinsi yang lain juga kemudian menyurat, dan teman-teman di Jakarta sendiri kebetulan aksesnya kemudian dekat, itu banyak sekali membuat press release dan kemudian melakukan proses-proses advokasi ke Bawaslu RI untuk menyoalkan tentang ini. Karena kalau tidak salah ada 17 provinsi yang tidak ada keterwakilan perempuan. Dari 25 kalau tidak salah provinsi dan kabupaten kota yang melakukan seleksi calon komisioner kali ini. Dan gerak bersama ini terus kami lakukan. Memang yang paling penting juga adalah kami tidak tahu, entah ada gap di mana, karena ketika kita baca petunjuk teknis tentang penyelenggaraan seleksi Bawaslu, komisioner provinsi dan kabupaten, itu ternyata ada bagian yang tidak sepenuhnya dikelola oleh tim seleksi. Karena ada misalnya kalau setiap tahap bagian, misalnya CAT dan psikologi, itu hasilnya semua akan dikirim ke Bawaslu. Jadi kami membaca kemudian aturan-aturannya, jadi kelihatannya independensi tim seleksi juga kerap kali ada dalam intervensi Bawaslu, sehingga penting sekali untuk mendorong transparansi publik melihat hal ini. Ketika kami gerakan perempuan Maluku kemudian mendiskusikan, mencakapkan soal ini, pada bagian CAT sesuai aturannya, sesuai petunjuk teknisnya dari Bawaslu, CAT itu memiliki persentase 60% dan kemudian tes tertulis itu 40%. Artinya 2 orang perempuan yang lolos ini mereka memenuhi kualifikasi itu. Dilanjutkan dengan tes wawancara dan tes kesehatan. Tes kesehatan ini lembaga yang kemudian ditunjuk langsung oleh Bawaslu, dan melihat itu menurut kami kesehatan ini pun ruang yang kemudian bisa diakses. Nah, yang kemudian menjadi tidak transparan, dan kemudian kita kalau membaca juga tahapan untuk menyampaikan tentang hasil daripada proses seleksi itu, di dalam tahapan wawancara itu memang tahapan yang tidak terbuka untuk publik. Dalam aturan dia bilang itu diwawancara oleh tim sel dan calon komisionernya, kemudian itu diwawancara. Bobot daripada dua penilaian ini yang kemudian masih kabur sampai hari ini. Nah, kalau kita kemudian seperti tadi yang dikatakan Sia, rekam jejak dari 2 perempuan ini, kemarin ketika kita di Gerakan Perempuan Maluku, kita mendiskusikan dari sisi kapasitas. Kalau kita hanya fokus kepada proses seleksi, mereka berdua secara kapasitas memenuhi dong, karena mereka sudah melewati tahapan tes CAT dan tes tertulis dan psikotes, mereka sudah melewati tahapan itu. Artinya dari sisi kualitas mereka tidak bolehlah diragukan lagi. Kemudian dari sisi akuntabilitas, dalam catatan rekam jejak kedua kawan ini, mereka tidak punya rekam jejak tidak ada rekam jejak yang mengindikasikan mereka ke arah akuntabilitas. Dari profesionalitas mereka bekerja dengan keahlian mereka masing-masing, itu catatan DKPB pun misalnya kawan Tuti tidak punya rekam jejak yang buruk di sana. Kemudian soal kapabilitas, misalnya saudara Irma Bella, dia lawyer yang sudah cukup lama, keberpihakan dalam pengertian konsistensi dia mengawal sebuah kasus itu cukup jelas, cukup banyak terlibat di dalam kasus-kasus advokasi dan pendampingan kepada kelompok masyarakat isu-isu sumber daya alam. Kawan Tuti apalagi dia punya pengalaman sebagai penyelenggara sebelumnya di Maluku Tengah, kemudian di Provinsi Maluku. Artinya dari sisi kapabilitas
selesai ini orang-orang. Nah, berarti memang bukan persoalan kapasitas dari kedua perempuan. betul. Itu yang kemudian menjadi soal kami ketika hal ini kemudian kami persoalkan, bahwa tidak ada catatan yang kemudian akan melemahkan upaya-upaya mereka untuk upaya lobby mereka untuk memastikan mereka lolos di dalam seleksi ke-6 orang ini, begitu. Jadi berkaitan dengan kemampuan melobi, teman-teman ini juga punya jaringan yang cukup luas seperti itu. Jadi kemudian menurut kami, kami sangat terganggu dan sangat kemudian menjadi khawatir ada upaya-upaya yang kemudian mengembalikan upaya-upaya memperjuangkan kesetaraan, upaya-upaya memperjuangkan kesejahteraan itu kembali ke titik nol dengan kemudian tidak melibatkan, tidak memastikan 30% perempuan ada di situ. Sepertinya kita pesimis ke 30% loh, Bu, yang kemarin aja nggak lolos gitu ya, dan sudah jelas bahwa persoalan kapasitas bukanlah persoalan digugurkannya kedua calon anggota Bawaslu Maluku ini, namun pada tahap tes kesehatan dan juga wawancara yang kemudian kalau menurut Bu Sivi tadi itu tidak terbuka begitu ya dilihatnya. Nah, kalau yang Zia lihat setelah ketemu dengan Astuti, kesimpulan pribadi yang bisa kamu ambil kira-kira dari hasil yang kemarin itu seperti apa? Oke, kemarin itu kan setelah hasil keluar, kita sama teman-teman perempuan Cipayung langsung bikin rilis berita, Kak, mengenai kira-kira ini apakah tim seleksi menyalahi prosedur ataukah memang mereka sengaja untuk tidak mengimplementasikan undang-undang affirmative action yang seharusnya bisa diimplementasikan dalam penyelenggara pemilu khususnya KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku. Nah, setelah kita cari tahu, kita kajian bersama-sama, memang yang salah atau seharusnya dipertanyakan dengan hasil ini adalah tim seleksi tersebut. Jadi mereka betul kata CV tadi, seharusnya ada keterbukaan dari hasil tes wawancara dengan kesehatan tersebut. Kita dari Cipayung sendiri, kita mengirimkan surat kepada tim seleksi untuk mengadakan audiensi. Bagaimana perkembangan surat? Sampai detik ini kita belum dapat perkembangan. Kita kasih masuk minggu lalu, Kak. Sampai detik ini kita dari tim Cipayung kita terus follow up. Kira-kira suratnya sudah bisa kita konfirmasi sampai mana, tapi sampai detik ini kita belum dapat balasan sama sekali. Baik, semoga nanti tribunambon.com bisa mengundang kembali Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Bu Astuti ya, untuk kita membahas terkait dengan hasil seleksi kemarin. Nah, dari aktivis perempuan sendiri, kemudian langkah apa yang diambil ketika hasil ini keluar begitu? Kami secara cepat kemudian membangun komunikasi tentunya dengan teman-teman, tetapi juga membuka diri untuk berdiskusi dengan semakin banyak kawan-kawan yang punya ketertarikan dan punya kegelisahan terhadap situasi-situasi ini. Dan kami menyepakati untuk bersama-sama membuat surat terbuka kepada Bawaslu RI dan dilakukan tembusan kepada DPR RI, Komnas Perempuan, dan saya kira tidak berbeda jauh isinya itu untuk kami kemudian isi suratnya menolak hasil keputusan tim seleksi untuk memerintahkan kembali untuk melihat kembali, dikaji ulang. Intinya dalam surat itu menolak hasil tim seleksi anggota Bawaslu Maluku untuk periode 2024-2027. Nah, Tribuners, izinkan saya untuk membaca penggalan isi surat terbuka yang disampaikan gabungan aktivis perempuan Maluku ke Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Pak Bagja, seperti itu. Bagaimana mungkin dalam hasil kerjanya justru perintah afirmatif itu diabaikan? Apalagi Bawaslu telah mempertegas pentingnya memperhatikan 30% keterwakilan perempuan itu sebagai salah satu prinsip kerja utama tim seleksi. Kelolosan kedua kandidat perempuan mestinya menjadi pertimbangan utama tim seleksi. Yang paling di bold dalam surat terbuka ke Bagja ini apa yang disampaikan teman-teman aktivis?
perintah undang-undang yang mengatakan 30% keterwakilan perempuan itu mestinya menjiwai seluruh proses-proses di dalam tahapan seleksi ini, 30%. Karena kita ketika pada tahap seleksi kita sudah tidak lagi ada pada perdebatan tentang upaya untuk memastikan kesejahteraan itu dapat terjadi dengan keterlibatan perempuan, karena itu hal yang mestinya tidak lagi harus dicakapkan, karena itu sesuatu yang terikut sesungguhnya ketika 30% perempuan kemudian terlibat di dalamnya. Kita bisa melihat banyak sekali capaian-capaian yang dibuat oleh sebuah tim yang itu punya keterwakilan 30% perempuan. Banyak sekali warna yang kemudian bisa mempengaruhi banyak sekali kebijakan. Nah, untuk itu kami menggarisbawahi bahwa 30% perempuan itu menjadi satu-satunya ukuran memastikan bahwa upaya untuk kesejahteraan dan upaya untuk kesetaraan dalam proses berdemokrasi itu dapat terjadi. Kalau tidak, kita tidak bisa berharap banyak pada proses demokrasi yang kemudian dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang kemudian akan nanti kita persiapkan. Jadi itu yang kita menggarisbawahi, tidak ada alasan apapun untuk kemudian 30% keterwakilan 30% perempuan itu tidak ada di sana. Tidak untuk alasan. Tidak untuk alasan apapun, tidak adanya keterwakilan perempuan di anggota Bawaslu Provinsi Maluku untuk periode 2024-2027. Baik, Zia. Oke, rekomendasi apa yang ingin kamu dan juga teman-teman perempuan Cipayung ingin sampaikan ke Bawaslu khususnya? Oke, kemarin kita layangkan surat kurang lebih isinya sama dengan yang dilayangkan oleh CV dengan teman senior. Bawaslu Maluku atau Republik Indonesia? Bawaslu RI, Okay. Komnas Perempuan, Komisi 3 ya sih. Komisi 3 sama Ombudsman Kapan itu Perwakilan. Kira-kira minggu lalu kalau nggak salah hari Jumat, dan sudah diterima pada tanggal 8 lalu. Sudah terima. Cuman memang rekomendasi kita salah satunya itu adalah mempertegas kira-kira kelolosan 6 orang yang lolos tersebut kan ada yang mendapatkan hak istimewa. Pertanyaannya, kenapa kalau misalkan ada hak istimewa tidak diberikan terhadap perempuan? Kalau misalkan memang yang dipermasalahkan adalah kurangnya bobotan nilai pada tahap seleksi wawancara ataupun kesehatan. Itu kan ada 6 orang itu yang mendapatkan hak istimewa. Kenapa tidak hak istimewa itu diberikan kepada perempuan sebagai bentuk implementasi daripada affirmative action tersebut? Itu salah satu yang kita pertanyakan juga kepada tim seleksi, yang kita masukkan juga dalam surat terbuka kepada Bawaslu RI dengan tebusan-tebusan. Baik, terhitung tanggal 7 surat yang dilayangkan dari teman-teman aktivis perempuan Maluku ke Ketua Bawaslu RI begitu. Hingga dari tanggal 7 hingga saat ini terhitung 4 hari begitu. Apakah sudah ada kemajuan atau tanggapan balik atau seperti apa ini? Iya. Jadi bentuk advokasi kita tidak hanya advokasi resminya, surat resmi menyurat, tapi kita juga orang bilang japri. Kita japri ke seluruh komisioner Bawaslu RI. Dan dari komisioner yang sudah respon balik itu kecuali Pak Bagja, tapi di WA kami centang biru, artinya beliau sudah membaca. Dari seluruh komisioner yang lain, mereka semua punya tanggapannya positif dan mereka memperhatikan semua masukan-masukan kami, dan itu secara kolektif kami kemudian mengajak semakin banyak kawan di Maluku, tetapi juga di beberapa provinsi yang lain, dan kemudian jaringan-jaringan yang concern untuk isu demokrasi, teman-teman yang lebih dekat dengan Bawaslu RI pun kita ajak. Dan hari ini pertama rilis dari teman-teman Puskapol UI dengan jaringan di Jakarta yang juga menjadikan surat terbuka dari kami di daerah di Maluku khususnya sebagai referensi, itu juga sudah mereka lakukan konferensi pers dengan Bawaslu RI, dan harapannya adalah ada perhatian serius dari Bawaslu RI untuk melihat persoalan ini, karena ini hampir terjadi di banyak provinsi dan tidak hanya di Maluku.
kami punya pengalaman. Jadi tadi saya katakan bahwa banyak sekali kelompok sipil yang kemudian termasuk perguruan tinggi yang menyiapkan perempuan dan ada di dalam, jadi menyiapkan perempuan itu dalam bentuk sekolah politik. Jadi dengan cukup rentang waktu yang cukup 6 bulan menyiapkan perempuan, dan perempuan itu yang ikut di dalam proses seleksi kali ini. Dan dari situ keyakinan bahwa kualitas perempuan sudah tidak lagi diragukan. Untuk itu memang menjadi kuat. Sangat dikhawatirkan bahwa hampir di banyak provinsi keterwakilan 30% perempuan itu justru tidak terjadi. Soalnya ini ada di mana? Ada di tim seleksi, ataukah ada di deal-deal yang kemudian gelap gulita antara tim seleksi dengan Bawaslu RI? Apakah penilaian itu juga dinilaikan oleh tim seleksi anggota Bawaslu Provinsi Maluku untuk tahun 2022 ini? Ini yang kami belum pernah ada perjumpaan dengan tim seleksi. Nah, sehingga salah satu surat terbuka ini kami juga melakukan tembusan ke DKPP. Nah, kan Bawaslu RI berkaitan kan kalau misalnya ada ruang gelap, makanya tadi saya katakan bahwa di dalam proses wawancara ini kan penilaiannya akan sangat subjektif daripada tim seleksi. Kemudian peran daripada Bawaslu RI ini kemudian di mana? Itu kan situasi yang sama sekali tidak transparan, yang gelap gulita, yang kemudian kita tidak tahu ini seperti apa. Yang bisa jadi disitulah keterwakilan 30% perempuan ini pertaruhannya kemudian di situ. Nah, sehingga yang kami dorong adalah harus transparansi. Harus transparansi berkaitan dengan proses itu, karena kami yakin tahu persis bahwa tidak hanya di Maluku tetapi di banyak provinsi teman-teman perempuan ini kan 5 tahun nih proses menyiapkan diri, membangun lobby, kemampuan untuk membangun lobby itu sudah dilakukan oleh teman-teman. Tidak hanya teman-teman laki-laki, teman-teman perempuan sudah membangun lobby dengan kelompok. Tapi kemudian di bagian ini yang kemudian tadi saya mengatakan tidak transparan, gelap gulita, sisi ini yang kemudian tidak bisa kita teropong, dan di mana posisi teman-teman kita keterwakilan 30% yang tidak ada. Baik, butuh penerang yang mengandung berapa watt begitu ya bisa menerobos kegelapan gulita itu. Baik, Tribuners, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa memang keterwakilan 30% perempuan di KPU ataupun Bawaslu ini belum tercukupi begitu. Bahkan ini bukan hanya terjadi di Provinsi Maluku, namun ada juga di 17 provinsi lainnya di Indonesia. Dan tentunya pada tahun ini pun ada sejumlah surat protes yang disampaikan ke Bawaslu Republik Indonesia untuk bagaimana menyikapi hal ini. Kalau kita mau melihat data kembali ya Tribuners, saya cek dulu. Nah, data terkait dengan jumlah sumber daya manusia menjabat sebagai pimpinan Bawaslu menurut dari total 188 orang dari 34 provinsi terdapat jumlah perempuan sebanyak 38 atau 39 orang. Ini artinya presentasinya baru sekitar 20%. Nah, turun di kabupaten dan juga kota itu terdapat 514 Bawaslu yang personilnya mencapai 1.914 orang dengan jumlah perempuan sekitar 322, yang artinya kurang dari 30% keterwakilan perempuan di sana, sekitar 17%. Nah, ini bagaimana hal ini bisa diperjuangkan oleh pihak-pihak terkait, terutama yang telah disurati termasuk Komnas Perempuan Republik Indonesia untuk sama-sama mengawal keterlibatan perempuan untuk pemilu nantinya. Oke, pertanyaan yang terakhir nih mungkin ke Zia. Seoptimis apa Zia dan juga teman-teman dari perempuan Cipayung agar bisa perjuangan ini bisa tercapai gitu? Oke. Kita yang paling urgen, yang paling kita butuhkan adalah gerak bersama seluruh perempuan, khususnya perempuan Maluku, untuk bagaimana kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Karena kita merasa dari perempuan Cipayung Kota Ambon, Provinsi Maluku ini, gerakan perempuan apabila kita bisa sama-sama itu bisa mendobrak lebih banyak dinding. Makanya itu kita mengajak semua perempuan Maluku, bukan untuk sekarang, tapi untuk kedepannya lagi. Makanya marilah sama-sama kita bangkit
mumpung di momen 17 Agustus ini, sekalianlah kita merdeka. Kalau mau merdeka, jangan hanya merdeka sekedar kata-kata, tapi marilah sama-sama kita memerdekakan yang lainnya. Baik, thank you sih ya ke USIPI. Rekomendasi apa ke Bawaslu nih? Bawaslu baik provinsi maupun RI. Kita perlu menjaga komitmen afirmasi kita, sehingga komitmen afirmasi itu tidak hanya jadi service, tetapi komitmen afirmasi itu mestinya kita wujud nyata. Dan komitmen afirmasi itu mestinya dimulai dari memastikan bahwa ada 22 provinsi yang kemudian tidak memenuhi 3 kuota 30%. 4 provinsi sama sekali tidak ada. Jadi kami berharap bahwa komitmen afirmasi itu adalah menjadi komitmen yang bisa diwujud nyatakan, sehingga memperhatikan atau melihat kembali hasil daripada proses seleksi itu menjadi hal yang sangat penting, hal yang kemudian tidak bisa ditawarkan. Supaya itu kemudian bisa dilakukan oleh Bawaslu. Dan yang paling penting adalah seperti tadi yang Sia juga katakan, kita berjejaring dan terus mendorong. Kami berharap juga pers dapat melakukan hal yang sama, terus menggaungkan itu betapa substansinya, memastikan bahwa komitmen afirmasi itu harus terwujud. Komitmen afirmasi itu tidak boleh lagi menjadi hal yang kalau kemudian tidak terwujud kita mengalami kemunduran. Betul. 2004 sekarang sudah mau 20 tahun kemunduran kembali kita lakukan dalam konteks berdemokrasi di negara. Jadi harapan kami kepada Bawaslu RI, kemudian Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten hari ini memastikan juga bahwa pastikan bahwa penyelenggara pemilu dari tingkat TPS itu memastikan keterwakilan 30% perempuan di dalam tahapan setiap. Karena bentuk yang paling teknis yang kami temukan di tingkat lingkungan adalah kehadiran perempuan itu kemudian spirit untuk menggalang orang, mengingatkan warga negara untuk hadir di dalam pelaksanaan pemilihan umum paling dekat. Pelaksanaan pemilihan kepala desa itu luar biasa ramainya. Dan itu kami menemukan bahwa spirit itu adalah spirit yang terus digaungkan oleh perempuan, spirit yang terus bergerak oleh perempuan. Jadi ketika komitmen afirmasi ini tidak menjadi komitmen yang diwujudkan oleh Bawaslu RI, kita mengalami kemunduran lagi. Ketika 2004 kita mendorong yang menjadi 30%. Bukannya bertambah kuotanya begitu ya, tapi semakin berkurang. Bahkan sejumlah provinsi tidak ada satupun keterwakilan perempuan di sana. Nah, semoga kedepannya kita bisa mengkaji apa sih sebenarnya yang menjadi penilaian yang signifikan oleh Bawaslu ataupun tim sel dalam menyeleksi anggota Bawaslu periode 2022-2027 ini. Kita bisa mendapatkan titik terangnya agar kedepannya kuota 30% itu bisa terpenuhi begitu. Baik, Tribuners, thank you so much untuk narasumber saya. Terasa kita sudah ngobrol dan membahas terkait dengan tema kita, yaitu kawal keterwakilan perempuan di Bawaslu. Ini beranjak dari pengumuman hasil seleksi anggota Bawaslu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Maluku beberapa waktu lalu. Baik, Tribuners, dalam hal ini ya, dengan memiliki keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu, diharapkan segala aspek regulasi, tata cara, mekanisme, prosedur penyelenggaraan pemilu mampu mengkoordinasi kepentingan pemilihan perempuan. Meskipun dalam penyelenggaraan pemilu, laki-laki biasanya lebih dominan dibandingkan perempuan, agar mencegah terjadinya disharmonisasi antara penyelenggara pemilu dan pemilih, maka mengawal keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu adalah hal yang ideal dalam pelaksanaan pemilu di tengah jumlah pemilih perempuan yang lebih banyak demi mewujudkan pemilu yang demokratis, inklusif, berkeadilan gender. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber saya, ada Sia, perwakilan dari perempuan Cipayung Ambon, dan juga aktivis perempuan Maluku kami. Ada USIPI di sini. Kita akan jumpa lagi dengan tema-tema menarik di Perempuan Bercerita. Semoga kita bisa kawal terus isu-isu perempuan yang berkembang di Provinsi Maluku ini. Terima kasih. Baik, sekali lagi saya Ajeng Hatalea bersama dengan narasumber kece saya. Kami pamit dari Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah Sirimau, Kota Ambon. Perempuan Bercerita. Amato. Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.